Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh UI UX designer pemula atau mungkin kalian, saya juga mungkin. Tapi sebelum itu intro dulu. Oke, beberapa UI UX designer pemula mungkin kebanyakan ya akan cenderung melakukan beberapa kesalahan ini yang akhirnya akan membuat kesulitan di kemudian hari ataupun sampai menyusahkan tim lah atau desainer lain kalau kalian bekerja sebagai kolaborasi ya. Nah, beberapa kesalahan di antaranya itu adalah pertama kan menggunakan shape sebagai bentuk dasar. Nah, contohnya itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini adalah shape. Nah, shape itu bentuk ya persegi, lingkaran dan lain-lain lalu kalian grup menjadi sebuah komponen. Nah, ini tidak best practice ya karena akan menyusahkan di kemudian harinya. Karena kalian tidak bisa bikin auto layout dari komponen ini dan akan sulit diatur apabila komponennya itu jauh lebih kompleks. Nah, lebih baik itu kalian bikin menjadi dengan dasar frame seperti ini berdasarkan frame ya, dia dibuat dengan frame, misalnya, saya kasih contoh bikin button yang best practice-nya kayak gimana ya, misalnya kita bikin button seperti ini, button, kemudian saya klik kanan, add auto layout atau tekan shift E ya, biar lebih mudah kita atur size-nya 360 misalnya, 320 ya, 320, tingginya 48, kemudian, kita kasih warna, kita bikin dia nge-round misalnya 15. Lalu kita warnai background-nya menjadi berwarna, eee, ungu misalnya atau teksnya putih. Nah, ini jadi sebuah button ya, yang dibuat dengan frame dan auto layout. Oke, kita lanjut lagi. Kesalahan nomor 2 adalah, desainer itu terlalu mengutamakan yang namanya estetika. Nah, seringkali tuh, kalau kita lihat di internet itu banyak meme perkelahian antara UI UX designer dan juga developer. Nah, inilah sebabnya karena mereka tuh mengutamakan yang namanya estetika daripada fungsional. Nah, tapi perlu diingat, desain yang lebih masuk akal di develop itu lebih baik daripada yang, desainnya sangat wow dan sangat pop art. Nah, banyak biasanya contoh-contohnya itu di Dribble yang desainnya tuh kayak berlebihan seperti itu. Nah, dengan animasi-animasi yang sebenarnya kurang efisien juga untuk sebuah platform, tapi bisa disesuaikan ajalah. Oke, lalu kita lanjut ke kesalahan ketiga adalah tidak menyesuaikan dengan desain sistem yang biasa digunakan oleh developer. Nah, biasanya developer tuh punya yang namanya framework, desain atau library atau UI kit. Nah, mereka biasanya pakai kalau di website ini adalah contoh, komponen website dari, namanya SetCN. Ini saya biasa pakai dengan tim saya, di mana bentuk-bentuk yang sudah ada di sini itu bisa diimplementasikan dengan style desain seperti ini agar, mempercepat proses desain. Kalau di website itu yang lainnya misalnya Bootstrap, Tailwind itu juga bisa juga ada. Nah, itu bisa diimplementasikan langsung di desain supaya desain kita dengan developer tuh konsisten dan lebih cepat di-develop. Kalau di mobile itu ada yang namanya Material Design. Nah, ini, UI kit yang sudah disediakan oleh Google ya. Nah, desainnya itu seperti ini dan biasa sering dipakai tuh di Flutter, kalau yang saya pernah coba implementasikan sendiri ya. Kita, masuk ke kesalahan yang 4 adalah tidak menggunakan auto layout. Nah, auto layout misalnya contohnya seperti ini ada 2 buah, eee, teks dengan layout yang dibikin auto layout dan tidak. Auto layout ketika dia pakai auto layout maka akan lebih mudah diatur-atur seperti ini. Nah, seperti itu kita atur-atur, dia masih konsisten dari jarak dan lain-lain. Dan kita mudah ngatur padding-nya berapa, gap-nya berapa, lalu, padding dan lain-lainnya berapa ya. Nah, kalau kita, tidak menggunakan autoload, hanya taruh-taruh desain di dalam frame aja, itu akan lebih sulit pengerjaannya dan kurang konsisten dalam tata letaknya, layouting-nya, seperti ini. Dan makan waktu yang lebih banyak nih, kalau dia mau desainnya kelihatan bagus dan, presisi, seperti itu. Oke, kita lanjut ke kesalahan yang selanjutnya adalah, tidak menggunakan komponen sistem.
Nah, komponen sistem itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini disebut komponen sistem. Nah, ketika sebuah button itu dijadikan sebuah komponen seperti ini, maka kita taruh di sini misalnya. Nah, di sini ketika ada revisi massal, misalnya perubahan warna, maka kita hanya perlu merevisi, parent komponennya aja, baru kita jadikan berwarna hijau. Nah, maka di sini otomatis berubah menjadi warna hijau sesuai dengan revisi yang terjadi di parent komponennya. Nah, kesalahan yang keenam adalah tidak menggunakan styling system. Nah, styling system itu seperti apa? Misalnya seperti ini. Ini tidak menggunakan styling. Nah, dia kita ngaturnya manual semuanya. Nah, akan lebih baik kalau dibuat dengan styling system seperti ini. Nah, misalnya mobile H1, nah ini, mobile H2 seperti itu. Nah, yang mana kita sudah atur styling system sebelumnya menjadi seperti ini, agar semua desain kita itu secara teks tetap konsisten dan developer itu juga mudah mengimplementasikan. Nah, lainnya itu adalah styling system dari warna nih. Warna tuh seperti ini, misalnya warnanya adalah, kita pakai styling system-nya seperti ini, diklik di kotak-kotak ini, kita pakai styling system yang sudah kita buat juga sebelumnya, misalnya kita blue. Nah, seperti itu. Dan ini seperti komponen ya, ketika kita, sudah mau revisi secara banyak ya, nanti komponen yang pakai blue ini kita bisa ubah juga nih, warnanya, jadi, kita sesuaikan yang mana nanti akan mempermudah proses revisi juga. Oke, lalu kesalahan yang berikutnya adalah, terlalu banyak menggunakan animasi. Nah, ketika, sebuah desain itu punya banyak frame, punya banyak screen, tentu dalam proses prototyping itu akan menggunakan banyak yang namanya transisi. Nah, di antaranya adalah smart animation. Saya pernah bikin sampai 50 sampai 70 screen, di mana ketika dia diprototipkan, kalau dia pakai smart animation maka, prototipe itu akan sangat berat. Jadi, mohon gunakan animasi sekedarnya aja. Kalaupun ada animasi-animasi yang perlu dibuat, bisa dibuat, tapi sesuaikan aja dan akan lebih baik kalau ada dari sisi developer bisa mengimplementasikan melalui, meeting langsung. Oke, adalah kesalahan yang terakhir, ini kesalahan yang sering nggak disadari nih. Banyak dari kita tuh tidak mengerti yang namanya hak lisensi dari sebuah aset. Nah, ini adalah, Creative Commons, disebut Creative Commons, di mana ini adalah lisensi-lisensi yang terdata pada aset yang kita temukan di internet. Nah, kebanyakan, kita harus nyari kalau kita mau pakai secara gratis ya, kita harus cari yang namanya aset, yang di sini Creative Commons Zero, MIT, Apache Unlicensed, atau Free for Commercial Use. Namun tidak semua free commercial use itu bisa dipakai dengan semena-mena. Misalnya kalau kita cari itu yang dari Freepik. Nah, Freepik ini situs favorit ya, di mana di sana itu bagus-bagus. Tapi walaupun dia tuh ada yang free ya, dalam asetnya. Hanya saja aset free di Freepik itu harus pakai yang namanya atribusi. Kita tetap harus mencantumkan, sumbernya dari Freepik di dalam desain kita. Dan itu sebenarnya cukup ganggu ya kalau kita implementasikan ke dalam sebuah, desain. Nah, dan kalau kita lihat di Iconify pun juga banyak mencantumkan yang namanya lisensi. Nah, misalnya seperti ini kan tadi, adalah icon Lucid yang dipakai di ZCN. Contoh nih kan, ini Lucid. Lucid itu punya license ISC atau Commercial Use Allowed. Ini sudah dijelaskan sama dia di tooltip-nya ya, no attribution required. Nah, misalnya dan lainnya kita coba cari, Solar Icon misalnya ya. Nah, Solar Icon dia punya CCBY 40. Nah, dia commercial use, tapi dia wajib atribusi. Nah, seperti itu. Mungkin tidak terlalu masalah ya, cuman ketika kalian jadi desainer besar, akan jadi masalah di kemudian hari karena ini melanggar yang namanya hak cipta. Oke, jadi, segitu dulu apa yang saya share hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada salah, mohon maaf. Kalian bisa jangan lupa like, dan subscribe. Kemudian, kalau ada diskusi atau yang ditanyakan bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.